Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini materinya masih sama, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini akan saya ulas sedikit materi yang minggu kemarin sudah kalian resum dari buku ajar, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi mulai dari masa sejarah sampai dengan modern, ya. Pada masa prasejarah terhitungnya yaitu kisaran pada tahun 3000 sebelum Masehi. Cara komunikasinya yaitu dengan menuangkan seluruh aktivitasnya ke dalam bentuk gambar. Di sini dicontohkan suku Indian, yaitu menggunakan asap sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan tanda bahaya, peringatan, dan untuk meminta bantuan. Pada kisaran tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mengenalkan jenis tulisan yang berbentuk simbol. Tetapi tulisan ini biasanya dipakai hanya sebatas untuk kegiatan surat menyurat antar kerajaan. Sedangkan media yang digunakan yaitu menggunakan kulit kayu, daun lontar, dan juga batu prasasti. Perkembangan teknologi informasi yang kedua yaitu masa sejarah. Berada pada kisaran tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1400 Masehi. Pada tahun 2900 sebelum Masehi itu diciptakan huruf hieroglif, yaitu simbol untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan oleh bangsa Mesir kuno. Sedangkan pada tahun 500 sebelum Masehi diciptakan media kertas oleh bangsa Cina dengan menggunakan bahan dari papirus yang kemudian dikembangkan sampai sekarang menjadi kertas yang seperti kita gunakan. Nah, yang ketiga yaitu masa modern. Masa modern ini diciptakan alat dan sistem yang canggih untuk memudahkan manusia dalam melakukan komunikasi, diantaranya mesin cetak, kalkulator numerik, ya. Kemudian pengembangan kalkulator numerik Pascaline dikembangkan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz yang asalnya hanya untuk penjumlahan, sekarang bisa digunakan untuk perkalian. Kemudian ditemukan komputer pertama yang menggunakan mesin analitik oleh Charles Babbage. Kemudian ditemukan telegraf dan kode Morse oleh Samuel Morse. Ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Kemudian diciptakan kalkulator. Ini pengembangan kalkulator awal itu dikembangkan sehingga bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial, ya. Kemudian ditemukan komputer elektronik digital, dan pada tahun 1973 sampai 1990 mulai dikenal istilah internet yang asalnya itu digunakan hanya untuk kalangan militer. Nah, pada saat ini itu internet sudah tidak hanya untuk kalangan militer saja, tapi sudah mulai banyak penggunanya itu, ya. Terutama yaitu kalangan kampus universitas. Kemudian pada tahun 1991 sampai dengan sekarang, ya, mulai dikenal istilah WWW oleh CERN. Apa itu WWW? WWW itu kepanjangan dari World Wide Web, jadi sebuah website mulai. Nah, kita masuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sejarah komputer. Sejarah komputer ini terbagi menjadi 5 generasi. Generasi yang pertama, ciri-cirinya adalah ukuran fisik komputernya itu besar sehingga memerlukan ruang yang luas. Nah, instruksi operasinya itu dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Contoh yang tadi itu, ya, pada masa modern itu kan ditemukan beberapa peralatan, ya. Di situ itu contohnya adalah kalkulator. Dulu itu hanya dipakai untuk penghitungan penjumlahan saja. Kemudian dikembangkan lagi untuk penghitungan, ditambah tidak hanya untuk penjumlahan tapi bisa juga untuk perkalian. Itu yang dimaksudkan di sini, dibuat secara spesifik hanya untuk tugas tertentu. Kemudian programnya itu masih menggunakan bahasa mesin, membutuhkan daya listrik yang besar
sehingga suhunya itu cepat panas. Untuk tempat penyimpanannya itu masih sangat kecil. Proses kerjanya itu kurang cepat dan menggunakan storage program konsep dengan memori utama berupa magnetic core storage, ya. Sirkuitnya menggunakan tabung hampa. Ini loh yang menyebabkan ukurannya itu sangat besar. Contoh-contoh komputer generasi pertama, ENIAC, ya, diciptakan oleh John Mauchly, ya, pada tahun 1946. Contoh kedua EDVAC, ya. Contoh berikutnya IAS. IAS ini strukturnya sudah terdiri dari memori utama, ALU, ya, arithmetic logic unit, kemudian CU dan IO. IO itu input output, ya, itu. Kemudian ada lagi yaitu komputer EDSAC, ya, kemudian UNIVAC, kemudian IBM. Ini contoh-contoh komputer pada generasi yang pertama. Kita masuk pada generasi yang kedua, yaitu pada kisaran tahun 59 sampai dengan 64. Ciri-cirinya, ukuran fisiknya otomatis sudah lebih kecil dari generasi yang pertama. Penggunaannya sudah tidak hanya untuk satu tujuan saja, tapi sudah lebih dari satu. Bisa digunakan untuk aplikasi bisnis dan juga aplikasi teknik. Bahasanya untuk perakitannya itu sudah menggunakan bahasa assembly. Sedangkan untuk perangkat lunaknya itu sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Kebutuhan listriknya, dayanya sudah jauh lebih kecil. Operasinya sudah lebih cepat dari generasi pertama. Karena di sini bisa melakukan jutaan operasi per detik. Kapasitas memori tempat penyimpanannya juga sudah mulai dikembangkan. Jadi lebih besar kapasitasnya daripada generasi yang pertama. Bisa melakukan kemampuan proses real time. Cepat, ya, cepat dan real sharing. Jadi sudah bisa berkomunikasi, real sharing, berbagi, ya, berbagi informasi dengan yang lain. Kemudian, contoh-contoh komputernya yaitu komputer DEC PDP-8, komputer IBM tapi tipenya 7090 dan IBM 7094. Nah, di sini tokoh George Barden itu sudah mulai menemukan alat yang dinamakan transistor. Nah, transistor ini fungsinya yaitu untuk menguatkan sinyal. Masuk pada generasi ketiga, komputer generasi ketiga harganya sudah jauh lebih murah, penggunaan listriknya lebih hemat, peningkatan dari sisi perangkat lunak, kinerjanya, proses pemrosesannya itu 10.000 kali lebih cepat dari generasi yang pertama. Kapasitas memorinya sudah sangat besar, ya, sudah dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Karakter itu huruf, titik, ya, tanda baca itu karakter. Sudah menggunakan media penyimpanan luar, contohnya yaitu disk magnetik, ya. Kalau dulu itu dinamakan disket, ya. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking menggunakan terminal visual display dan sudah bisa mengeluarkan suara. Jadi ini sudah mulai bisa mengeluarkan suara komputer pada generasi ketiga. Kemudian mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Jadi sudah mulai dibangun sebuah jaringan antar komputer satu dengan komputer yang lain, itu sudah bisa berkomunikasi walaupun jaraknya jauh, agak jauh, tidak jauh sekali tapi agak jauh. Nah, itu dinamakan sudah ada, mulai dikenal istilah jaringan komputer di sini. Perkembangannya pada generasi ketiga yaitu mulai menggunakan IC atau chip silikon kecil pengganti transistor, sehingga menyebabkan ukurannya itu jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama maupun generasi kedua.
Nah, bahasa pemrograman untuk perangkat lunaknya itu sudah menggunakan bahasa pemrograman visual. Contohnya yaitu BASIC dan Pascal. Masuk pada generasi keempat. Ciri-ciri generasi keempat ya. Di sini sudah mulai dikembangkan komputer mikro, ukurannya sudah jauh lebih kecil ya. Yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor berbentuk chip untuk memori komputer. Jadi memorinya itu sudah berbentuk kartu. Kemudian sudah menggunakan teknologi LSI dan ukurannya sudah 100 kali lebih kecil daripada generasi yang pertama. Jadi sudah kecil sekali. Kalau generasi pertama itu sak ruangan itu satu komputer. Ini sudah enggak ya. Sudah hampir mirip dengan komputer yang sekarang itu, yang PC itu loh yang ada. Itu cuma tipenya saja yang berbeda. Contoh komputer generasi keempat ya, AT. IBM tipe PS2, IBM PC tipe 386, IBM 370, Apple II, IBM PC atau XT, IBM PC, IBM PC 486, dan yang paling canggih yaitu IBM Pentium 2. Anak-anak, kita masuk pada generasi terakhir yaitu generasi kelima. Ya, generasi kelima ini adalah generasi yang sekarang ini dan yang akan datang. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, pengembangan dalam teknologi LSI-nya itu sudah lebih canggih. Kemudian, sistem pemroses informasinya itu sudah jauh lebih cepat. Nah, dan fitur-fiturnya sudah semakin banyak, ya. Nah, contohnya di sini apa? Nah, contoh komputernya yaitu komputer Pentium 4, dual core 7 Duo ya. Nah, menggunakan Android. Nah, itu contoh-contoh komputer generasi kelima. Sampai di sini anak-anak untuk materi hari ini, melanjutkan yang kemarin ya. Jadi kita sampai sejarah perkembangan komputer. Untuk minggu depan kita masuk materi berikutnya yaitu perkembangan telepon pintar. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan kalau butuh resumnya, kalian bisa catat dari PowerPoint-nya, jangan dari videonya. Kalau dari videonya mungkin nanti perpindahannya terlalu cepat, makan kuotanya banyak. Jadi ini nanti saya di GC saya selipkan juga PowerPoint-nya dalam bentuk PowerPoint-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya.